pagi hari ini bisa bertemu dengan hamba-hambamu yang Tuhan pakai dimanapun mereka berada, sehingga saat ini kami bisa bertemu melalui Zoom, dan hamba mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan hamba, Tuhan pakai hamba untuk menjadi berkat bagi setiap hamba-hambamu yang sudah siap untuk mendengar melalui persekutuan lewat Zoom pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi hamba-hambanya, Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa bertemu. Selama ini saya tidak bisa mengikuti, tapi kalau dipaksakan akhirnya bisa ikut juga. Ya Pak Kornel ya. Kalau nuruti masa-masa sibuk, nggak akan bisa ada waktu untuk bisa bertemu seperti pada saat ini. Dan saya mengucap syukur untuk kesempatan hari ini bisa bertemu untuk bersama-sama kita bersekutu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin sharingkan pada pagi hari ini, yang saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-34. Nah, firman Tuhan berkata demikian, Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, pada waktu saya merenungkan ayat ini, saya mendapati ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ketiga makna ini diantaranya yang pertama, yaitu 3 makna dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh terikat dengan kenangan masa lalu. Kita tidak boleh terikat dengan kenangan masa lalu. Nah, ada satu hal yang membuat kita tidak memiliki tenaga yang optimal untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan kita. Hal itu adalah kenangan masa lalu. Jadi kenangan masa lalu itu bisa perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan dan penyesalan yang berkepanjangan. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita dan Tuhan juga sudah melupakan. Itu berarti bahwa kesalahan kita itu telah dilupakan oleh Tuhan. Nah, jika Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah melupakan, siapakah kita yang mau mengingatnya kembali? Nah, jadi ada banyak orang yang tidak mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, disebabkan karena merasa hidupnya belum beres. Itu sebabnya mengapa banyak jemaat yang tidak mau dibaptis, oleh karena mereka merasa hidupnya belum beres di hadapan Tuhan. Ia menolak menjadi anak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ada kenangan-kenangan pahit yang dialami oleh seseorang, kenangan yang membuat ia trauma dalam banyak hal. Dalam meniti kehidupan menjadi trauma. Seharusnya tidak demikian. Nah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah-masalah, bahkan peristiwa-peristiwa yang menyisakan parut luka di dalam hati kita, semua itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendewasakan, untuk memproses sungguh-sungguh, mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kenangan masa lalu tidak
boleh kita ingat-ingat dan kita terikat di dalamnya. Sehingga akhirnya kita tidak mengalami sukacita, kita tidak punya semangat dalam kita melayani Tuhan, bahkan kita merasa hidup ini tidak ada perubahan. Jadi kita tidak boleh hidup dengan masa lalu atau dalam masa lalu. Kita hidup dengan masa kini. Nah, tentu dalam pelayanan Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu yang menemukan akan hal-hal ini, bagaimana orang-orang itu hidupnya terikat dengan masa lalu, sehingga ia tidak bisa mengalami pertumbuhan dalam imannya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian makna yang kedua, kalau Tuhan Yesus mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu makna yang kedua berarti bahwa setiap hari itu selalu ada pencobaan dan kesulitan hidup yang kita alami. Jadi gembala yang baik tidak hanya membaringkan kita di rumput yang hijau, bukan hanya membawa kita ke air yang tenang, tetapi ternyata gembala yang baik juga mengizinkan lembah kekelaman. Jadi ada pencobaan, ada kesulitan-kesulitan hidup yang mau tidak mau harus kita alami. Nah, pengertian ini akan membuat kita tidak terkejut tatkala kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hari-hari hidup kita. Inilah kehidupan itu. Tentu kalau kita manusia tidak mau memperoleh kesulitan, ya tunggu nanti kalau sudah ada di kuburan. Kalau sudah terbaring di kuburan, baru tidak punya masalah, tidak punya persoalan hidup. Nah, selama kita masih hidup, pasti kita punya yang namanya persoalan, masalah, kesulitan, bahkan tantangan. Apalagi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan. Nah, secara teori orang tahu, secara teori orang bisa berkata amin. Tetapi dalam kenyataan, banyak orang menolak, banyak orang keberatan kalau ia harus menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Dia keberatan. Nah, biasanya orang seperti ini akan bersungut-sungut dalam hidupnya. Ia akan mencari kambing hitam, hal-hal yang bisa dianggap biang persoalan, biang kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi sekarang semakin banyaknya mimbar-mimbar yang diisi dengan khotbah-khotbah yang berhubungan dengan teologi kemakmuran. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah ikut di gereja, maka mereka tidak akan mengalami kesulitan. Ini yang masih bermunculan apalagi di kota Semarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Ini kalau kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Nah, apa artinya? Artinya semua orang bisa mengalami dan dia berjanji bahwa kesulitan yang kita hadapi itu tidak melampaui kekuatan kita, kata firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi setiap pencobaan yang dialami, pasti Tuhan menyediakan jalan keluar. Kesulitan yang kita alami, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Apalagi kesulitan dan tantangan dalam setiap pelayanan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar. Bahkan terkadang jalan keluar yang kita alami, itu melebihi apa yang kita doakan. Dan sesuatu yang tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu tersurat dengan jelas bahwa setiap hari ada pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, justru kesulitan ini boleh dikatakan seperti vitamin, Bapak Ibu, yang Tuhan berikan agar kita makin kuat. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang makin dewasa di dalam Tuhan, yang makin berdiri teguh di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup, agar kita makin kuat. Nah, jadi pengalaman melalui kesulitan, di mana di dalamnya Tuhan memberi jalan keluar, kita pasti akan semakin mengenal Allah.
apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, semakin berat persoalan, semakin berat tantangan, semakin berat pergumulan, semakin berat apa yang kita alami dalam hidup ini, kita akan semakin merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita semakin dapat mengenal Allah lebih baik lagi, mengenal Allah lebih jauh lagi, dan kita semakin mengasihi Dia lebih dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita akan semakin mengagumi Dia, kita semakin mengasihi Dia. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu berita baik. Artinya ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan. Tapi itu merupakan vitamin kehidupan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, secara khusus sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata kesusahan untuk sehari cukuplah untuk sehari, hari esok kita itu dijamin oleh Tuhan. Artinya bahwa hari esok pasti ada masalah, tetapi itu cukup. Tidak melampaui kekuatan kita. Cukup tidak melampaui kesanggupan kita. Cukup tidak melampaui kekuatan kita. Ini yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu memiliki makna bahwa setiap hari ada pencobaan dan kesulitan hidup dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, sebenarnya berbicara mengenai kekhawatiran seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34 tadi, sekitar masalah yang kita perbincangkan ini, maksud saya bahwa ketika Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu konteksnya mengenai kekhawatiran. Nah, berbicara mengenai kekhawatiran, Tuhan mengatakan jangan khawatir apa yang akan kamu makan dan pakai. Tentu Tuhan tidak hanya sekedar berkata-kata. Di balik setiap ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tersebut, itu menjanjikan pertolongan. Menjanjikan jawaban atas segala masalah dan kebutuhan kita. Nah, di balik masalah kita yang kita hadapi, di sana Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Kalau kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, maka kalimat ini juga berlaku untuk hari esok kita. Ketika kita harus menghadapi masalah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu bagaimana dengan besok? Itu urusan besok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di balik perkataan ini, Tuhan menjanjikan pertolongan, Tuhan menjanjikan jawaban atas segala masalah dan kebutuhan kita. Dan anak Tuhan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana hari esok. Sebab Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terbaik bagi anak-anaknya, terbaik bagi hamba-hambanya, terbaik bagi keluarga kita. Jadi kekhawatiran dan kecemasan dunia akan membuat rohani kita, iman kita tidak bertumbuh, dan hidup menjadi tidak sejahtera. Kekhawatiran dan kecemasan menutup mata hati kita terhadap kasih Allah yang sempurna terhadap kita. Akibatnya, kita bisa tidak mengenal kebaikan dan kasih Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berkeyakinan bahwa hari esok kita sudah ditata rapi oleh Tuhan, di luar pengetahuan kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita harus yakin bahwa hari esok kita sudah ditata rapi oleh Tuhan, di luar pengetahuan kita. Jadi sama seperti kita orang tua, yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kebaikan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini, saudara punya masalah, punya kesusahan, tetapi tidak melampaui kekuatan saudara. Cukuplah. Hari esok juga punya kesusahan lagi yang cukup untuk hari itu. Dan ketahuilah bahwa di setiap masalah yang kita hadapi, kita akan melihat pertolongan Tuhan, jalan keluar yang diberikan. Kita makin mengenal Tuhan, kita akan semakin mengagumi Tuhan, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan, dan kita akan semakin dimotivasi. Kita memiliki semangat yang khusus dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi lewat persoalan-persoalan hidup tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Jadi ketika Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, jelas bahwa Tuhan yang pertama mengajarkan kita tidak terikat dengan masa lalu. Yang kedua, bahwa setiap hari ada pencobaan dan kesulitan hidup tersendiri yang kita alami dalam hidup ini. Dan yang ketiga, bahwa hari esok kita dijamin oleh Tuhan. Apa artinya? Artinya Tuhan tetap menyertai kita. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, selamanya Tuhan menyertai kita. Karena kita sebagai hamba-hambanya yang melayani Dia. Tuhan tetap memelihara kita. Nah, ini yang saya rindu untuk berbagi dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jadi setiap hari kita senantiasa diperhadapkan dengan persoalan hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi kesulitan itu bagaikan vitamin jiwa yang Tuhan berikan agar kita makin kuat dan makin bertumbuh di dalam Dia. Jadi persoalan dan pergumulan apapun yang kita hadapi dalam pelayanan kita masing-masing Bapak Ibu, mari kita yakini bahwa di situ Tuhan sedang memproses karakter kita masing-masing. Agar supaya kita semakin setia di dalam melayani Tuhan, kita semakin ingat panggilan kita masing-masing, dan kita semakin setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi berkat untuk kita, menguatkan, dan juga melengkapi suasana hati kita pada saat ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa luar biasanya Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami layani, Engkau Allah yang sudah memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau senantiasa ada di saat kami membutuhkan Engkau. Bahkan kami juga merasakan bahwa Engkau senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun kami untuk meraihnya, untuk mencapainya, ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan. Tapi di balik semuanya itu kami melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang dahsyat itu kami alami dalam hidup ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Palti.